Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada ma yaliku bi kamalillah wa kama yaliku bi kamalihi. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada kesempatan ini Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita sehingga kita bisa hadir di Masjid Kebanggaan Sumatera Barat ini. Semoga kehadiran kita dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah. Seluruh amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah dan dibalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali saja kita bersolawat kepada beliau, maka Allah akan bersolawat untuk kita 10 kali. Salawat dari Allah itu rahmat. Rahmat Allah itu mengandung 3 hal. Yang pertama adalah al-maghfirah, ampunan dari Allah. Yang kedua adalah rezeki. Dan yang ketiga adalah diangkatnya derajat kita. Maka mari kita memperbanyak salawat sebagai bagian dari rasa syukur kita atas kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus untuk kita, sehingga kita bisa menikmati betapa nikmatnya hidup dalam naungan risalah Islam yang telah beliau bawa dan beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kelak di jannahnya bertetanggaan dengan beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirah, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, tema yang selalu saya angkat adalah tentang keluarga. Karena keluarga itu sangat penting. Jemaah, hal yang paling penting untuk diajarkan pertama kali kepada anak-anak kita, kepada zuriat kita, keturunan kita, bukan tentang ibadah, bukan tentang muamalah, bahkan juga bukan tentang adab, tapi adalah tentang tauhid. Kalimah la ilaha illallah. Inilah hal utama yang harus diajarkan oleh para ayah, para bunda, orang tua, kakek nenek kepada anak dan cucunya. Perihal tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang pertama yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Siapa Tuhanmu? Allah. Ketika kita ajak dia melihat bulan, siapa yang menciptakan bulan? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Ini poin penting yang perlu untuk kita pahami sebagai orang tua. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan rumus kepada kita para orang tua dalam mendidik generasi.
yang dikenal dengan rumus 7 kali 3. 7 tahun pertama anak itu adalah raja. Dia membutuhkan kentong cinta, kasih sayang, perhatian full dari orang tua. Raja itu apa yang dia mau kita penuhi selagi itu baik bagi dia. Anak adalah raja. Kita memposisikan anak sebagai raja yang butuh kasih sayang sebanyak-banyaknya. Usia 1 sampai 7 tahun anak itu membutuhkan kasih sayang yang berlimpah sebanyak-banyaknya dari para orang tuanya. Pada usia 1 sampai 7 tahun. Pada usia ini anak tidak boleh dibentak Bapak Ibu. Tidak boleh dikasari. Pada usia ini anak hanya menerima ucapan yang lembut, persuasif, sentuhan kasih sayang, cinta dari orang tuanya. Lain dari itu akan ditolak, atau lain dari itu akan menjadi penyakit bagi dia, racun. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan bismillahirrahmanirrahim wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan anak-anakmu mendirikan salat. Kenapa salat? Karena lewat salat itu pertama kali anak akan lebih mudah memahami tentang tauhid, tentang agama. Salat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat ini, wa muru auladakum bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anak-anakmu, suruh dia mengerjakan salat di usia 1 sampai 7 tahun. Ya mulai dikenalkan dulu, diajak ke masjid, diajak dia salat. Jadi kalau anak bayi yang usianya balita 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun diajak ke masjid, yang penting itu adalah diawasi. Ada pembinaan dari orang tua. Jangan dimarahi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadribuhum 'alaiha bi'ashrin. Kalau usianya sudah 10 tahun, hendak juga salat, pukul dia. Kata Imam Ali, usir dari rumahmu. Wa mufarriquhum fil madaji'. Kalau usianya sudah 7 tahun, jangan biarkan anak-anakmu tidur satu kasur, satu selimut, pisahkan. Rasulullah mendidik kita, mengajarkan kepada kita bagaimana anak-anak kita terhindar dari bahaya LGBT. Salah satu dalilnya adalah ini. Anak kalau usia sudah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, tidak boleh satu selimut. Pisahkan kasurnya. Kalau beda kelaminnya, pisahkan kamarnya. Kamar cuma satu, disekap. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usia 1 sampai 7 adalah momen terbaik bagi anak untuk dikenalkan yang namanya akidah, tauhid. Amalan-amalan sholat, puasa itu dikenalkan dari usia 1 sampai 7 tahun. Kita begitu miris, begitu banyak masjid yang megah besar, tapi isinya generasi, mohon maaf, kolonial. Generasi yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Anak-anaknya kemana? Ini yang menjadi tugas bagi kita. Kesalahan kita di banyak tempat adalah anak-anak itu kalau ribut dimarahi, dibentak. Ini kesalahan besar Bapak Ibu. Saya lama di Semarang, salah satu gereja di sana, ya, itu ketika ada anak yang menumpahkan air, itu tidak dimarahi, dideketin,
malah dikasih hadiah. Cara pendekatan yang luar biasa. Ini usia dalam mendidik anak 1 sampai 7 tahun, anak adalah raja. 7 tahun yang kedua, 7 yang kedua adalah berarti usia 8 sampai 14, anak ini adalah prajurit. Maka usia 8 sampai 14 tahun, anak itu butuh yang namanya ketegasan. Belajar ketegasan. Ketegasan. Yang kedua yang dibutuhkan adalah keteladanan. Di samping rumah saya tinggal di perumahan, ada anak yang usianya baru 6 tahun. Itu di depan mak bapaknya keluar kata-kata satu kebun. Kenapa dia bisa begitu? Ya karena mak sama bapaknya bertengkar di depan anaknya, keluar kata-kata satu kebun. Sekebun binatang keluar. Mulai dari monyet, tokek, semuanya keluar. Fase 8 sampai 14 tahun itu Bapak Ibu, anak itu meniru kita. Maka jangan pernah bertengkar di depan anak. Apalagi main pukul-pukulan, berkata kasar. Maka kalaulah kita melihat saat ini anak-anak yang begitu mudah durhaka kepada orang tuanya, itu sebetulnya akumulasi dari ketidaktahuan orang tua dalam mendidik. Akumulasi dari kesalahan kita dalam membina anak. Kok anak saya seperti ini, susah-susah melahirkan, membesarkan, menyekolahkan. Tapi kalau sudah besar tidak peduli kepada anak. Siapa yang salah? Jangan salahkan tetangga kita. Koreksi diri kita. Usia 8 sampai 14, 7 tahun yang kedua ini anak membutuhkan ketegasan. Inilah saat dimana ketika anak belum sholat, waktu sholat sudah masuk, orang tua harus lantang berkata, waktunya sholat, ayo berangkat sholat. Ada reward and punishment yang perlu untuk diterapkan. Anak sekarang susah diatur Pak. Beda dengan zaman kami dulu, zaman ketumbar. Sama saja Bapak Ibu. Di zaman Nabi juga kita menemukan orang-orang yang durhaka ke orang tua, ya sama. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah bagaimana kita mampu mendidik, mengarahkan anak kita jadi lebih baik. 7 tahun yang ketiga, usia 15 sampai selanjutnya, anak adalah sahabat. Maka di masa-masa anak berusia 15 tahun ke atas, anak itu membutuhkan sahabat. Maka jadilah kita sahabat. Perbanyak diskusi. Nabi Ibrahim alaihissalam jarang bertemu sama Ismail. Sesekali bertemu, dia mengeluarkan satu pengumuman. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, di dalam mimpi aku melihat aku menyembelihmu. Apa pendapatmu? Jadi di usia anak 15 tahun ke atas, itu anak itu tidak boleh dipaksa, didikte, tapi ajak berdiskusi. Seperti halnya Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Dia tidak mengeluarkan perintah, tapi mengajak. Mengajak anak tadi untuk berpikir. Melibatkan anak tadi secara kognitif. Oh iya, orang tua saya ini adalah orang tua yang demokratis. Bukan otoriter. Ini yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka usia 15 tahun ke atas, mendekati anak itu tidak bisa dengan pendekatan kekerasan. Kenapa? Kalau kita seorang ayah, lengan anak itu lebih gede dari kita.
Kalau ibu-ibu dengan anak perempuannya, anaknya lebih besar, lebih kuat, kalah secara fisik. Jangan kedepankan kelemahan kita. Bagaimana menyikapinya? Ajak anak berdiskusi, bangun komunikasi sebanyak-banyaknya. Anak-anak yang keluar, banyak di luar, jadi anak pang, anak jalanan, itu salah satu persoalan terbesar dari orang tuanya adalah orang tua yang sibuk, yang tidak menyediakan waktu untuk anaknya berdiskusi, berdialog, berbicara. Sekali ketemu, yang keluar omongannya adalah omongan perintah, penghakiman. Kamu salah, tidak begitu caranya. Ini yang keluar. Akhirnya apa? Anak mencari sosok di luar rumah kita. Ketemulah dia mereka dengan monster-monster. Yaitu para zombie yang suka sesama jenis, penikmat ganja, dan segala macam. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi kita saat ini itu adalah investasi kita. Kita boleh tidak punya mobil yang mewah, gedung yang banyak, rumah yang banyak. Boleh. Tidak punya tidak apa-apa. Tapi kita mesti punya anak yang soleh, walaupun satu saja. Kenapa? Karena anak yang soleh adalah di dunia dia akan menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata dan hati kita. Makan lama, lalu lama hati sanang kalau kita dihargai, dihormati, dimuliakan oleh anak yang kita sayangi. Perjuangan kita tidak sia-sia. Di akhirat nanti, anak adalah penolong bagi kita yang akan menarik tangan kita menuju jannahnya Allah. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita punya anak yang soleh, doa-doanya diijabah oleh Allah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh abai dalam hal mentarbiyah, tarbiyatul aulad ini. Mentarbiyah anak-anak kita, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kalau kedua orang tua sibuk bekerja, mengalahlah salah satu demi anak. Anak adalah kebanggaan kita. Bukankah Nabi SAW bangga di depan para nabi dan rasul lain dengan banyaknya anak-anak dari umatnya. Anak-anak yang bagaimana? Anak-anak yang soleh. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa seperti Nabi Ibrahim berdoa. Nabi Ibrahim itu berdoa 84 tahun, basah jenggotnya, siang malam, sebelum dan sesudah sholat selalu berdoa. Yang diminta apa? Dia kan Nabi, iya. Yang diminta adalah Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, berilah aku anak yang soleh. Ini menunjukkan betapa pentingnya kekayaan yang tidak ada tandingannya bagi orang tua adalah memiliki anak yang soleh dan soleha. Salah satu pakar epistemologi Islam, Dr. Agus Irfan dari Universitas Islam Sultan Agung, dia berkata, orang tua itu habiskanlah apa yang dia punya untuk anaknya. Dan sebaik-baik pendidikan saat ini adalah pendidikan Islam. Tidak ada orang tua yang bisa menjaga anaknya 24 jam. 1 minggu, 1 bulan full, tidak ada. Yang bisa menjaga anaknya adalah kedekatan anaknya kepada Sang Pencipta. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.